Senang kakak berjumpa dengan kalian kembali di ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Gimana kabar adik-adik? Pasti dalam keadaan sehat dong ya. Nah, kalian sudah gosok gigi belum nih? Wah, udah dong ya, kan mau datang di ibadah sekolah minggu, kalian tuh harus sudah rapi, sudah wangi. Sebelum kita memulai acara sekolah minggu kita ini, kita berdoa dulu yuk. Ya, lipat tangan, tutup mata ya. Haleluya, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami ini. Kiranya Engkau memberkati acara ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh rangkaian acara ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Nah, kalian siap untuk memuji Tuhan? Ayo kita puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Halo, nama saya Christian Osinata Ceyana, biasa dipanggil Osi. Saya kelas 4. Saya akan ada hafalan 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong.
Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami siap mendengar cerita firman Tuhan, dan kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup. Firman-Mu ya dan amin, dan akan menuntun kami dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus diagungkan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Daniel di Gua Singa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1-29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Ya, adik-adik sudah menyaksikan video yang tadi disetel, yang diputarkan, dan Kak Aris percaya bahwa adik-adik sudah mendapatkan apa yang diceritakan, ya. Dan Kak Aris mau tanyakan adalah siapa itu Daniel, ya. Daniel itu adalah seorang pejabat tinggi di kerajaannya. Yang memerintah saat itu adalah Raja Darius. Ya,
Dia seorang pejabat tinggi kerajaan. Daniel setia dan benar. Dan Daniel suka berdoa. Ya, adik-adik, ketika kita suka berdoa, ketika kita percaya sama Tuhan, maka kita akan terus berkomunikasi sama Tuhan. Ya, hasilnya Daniel akan dinaikkan menjadi pejabat paling tinggi. Ya, Daniel sudah punya jabatan, ya, pejabat tinggi kerajaan, tetapi ketika itu dia akan dinaikkan lagi, dia akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, diceritakan apa yang dialami, adik-adik sudah menyaksikannya di dalam video tadi, ya. Satu hal yang pasti Daniel lakukan ketika dia merasa sendirian, dia dikelilingi oleh singa-singa. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Sama-sama bilang sama Kak Ernest, berdoa. Sama-sama sekali lagi, berdoa. Ya. Ada 3 hal yang Kak Ernest mau ajarkan buat setiap adik-adik hari ini melalui kisah dari Daniel ini, ya. Ketika kita merasa sendirian, ketika kita merasa kesepian, sama seperti Daniel ada di dalam gua singa, apa yang dia lakukan? Bagaimana berharap kepada Allah apabila adik-adik merasa sendiri atau merasa kesepian, ya. Lakukan seperti yang Daniel lakukan. Caranya berdoa, ya. Setia, benar di hadapan Tuhan, ya. Ini yang Kak Ernest mau adik-adik lakukan, ya. Belajar setia. Setianya bagaimana, Kak? Setia ikut sekolah minggu. Walaupun masih online, adik-adik harus tetap setia, ya. Berusaha hidup benar, ya. Berkata yang benar, bertutur kata yang baik, berucap yang baik, memiliki sikap hidup yang baik, selalu melakukan yang baik untuk setiap semua orang, mulai dari keluarga kita, ya. Terus yang terakhir adalah berdoa, ya. Kak Ernest berharap, Kak Ernest menghimbau, Kak Ernest berharap, Kak Ernest menghimbau adik-adik untuk setia berdoa sama Tuhan, berbicara, ya, berbicara sama Tuhan. Apapun yang adik-adik alami, apapun yang adik-adik hadapi, terus berharap sama Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik, dan terus percaya bahwa Tuhan setia bersama dengan kita. Taruh tangan kanan di dadamu. Kak Ernest mau berdoa buat setiap adik-adik, ya. Ikutin doa Kak Ernest, ya. Bapa, aku datang hari ini. Ajar aku Tuhan seperti Daniel. Hidup setia, hidup benar, dan suka berdoa. Tuhan, ajarku untuk suka berdoa, setia, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga hidupku menjadi berkat bagi orang banyak. Hidupku menjadi berkat bagi orang yang ada di sekelilingku, dimulai dari keluargaku. Tuhan pakai aku, Tuhan pakai hidupku menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun aku kecil, tapi aku percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kak Ernest berharap, Kak Ernest percaya, dan Kak Ernest menghimbau adik-adik untuk terus setia
hidup benar, dan rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Satu nama yang tidak pernah meninggalkan kita, hanya Yesus namanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di sekolah minggu online berikutnya. Shalom. Ya, kita akan menghafalkan ayat hafalan hari ini, dan KRS berharap dan KRS menghimbau setiap adik-adik untuk ikut terlibat di dalamnya. Dihafalkan, direkam, terus dikirim ke kakak guru AGNK-nya di jam ibadah masing-masing, sehingga bisa dimasukkan ke sekolah minggu online. Siap? Kejadian 28 ayat 15. Kejadian 28 ayat 15. Aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku di sini berbicara tentang Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa, Tuhan Allah yang ada di surga. Dia berjanji dia akan menyertai, dia berjanji dia akan bersama dengan adik-adik dan KRS. Dia tidak akan meninggalkan adik-adik dan KRS. Terus percaya sama Tuhan Yesus, terus berdoa, terus baca firman, terus memuji Tuhan. Sekali lagi kita hafalkan dan langsung segera kirim ke kakak guru AGNK-nya. Kejadian ayat 15. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sudah mendengarkan firman Tuhan-Nya. Nah, kakak harap kalian tuh nggak cuma sebagai pendengar aja, lebih bagus lagi kalian itu sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Jadi kalau kita mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan, sekaya adik-adik, hidupmu itu akan selalu diberkati oleh Tuhan. Engkau akan dapat melakukan segala aktivitasmu itu dengan hati yang penuh sejahtera, damai gitu ya. Karena apa? Karena kita melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, sedikit pengumuman adik-adik ya. Seperti biasa, kalian jangan lupa untuk memberikan persembahan ya tiap minggu. Gimana kah caranya? Kan kita kan nggak datang ke gereja. Nah, kalian bisa kumpulin di amplop begitu, atau kalian titip kepada mama papa supaya mereka berikan ke gereja ya. Terus yang kedua, untuk ayat hafalan, kira-kira kalian bisa menghafal dan mengirimkan videonya ke alamat redaksi sekolah minggu seperti biasa ya. Nah, sekarang ibadahnya sudah selesai. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita akhiri. Lipat tangan lagi ya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya.
Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita udah selesai. Sampai jumpa minggu depan lagi. Haleluya.